Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang sedang viral nih geng, dan sedang menjadi perbincangan publik nih geng beberapa hari yang lalu. Bahkan sampai detik ini pun masih menjadi perbincangan nih geng, dan sering lewat tuh di beranda Facebook, YouTube gitu kan, dan juga di beranda berita Google kayak gitu kan. Kasus seorang suami yang menikam istrinya kayak gitu kan, ketika sedang live medsos kayak gitu. Dan di sini banyak netizen dan warganet yang yang seolah-olah menyalahkan si suaminya ini kayak. Padahal dia juga nggak 100% salah gitu kan. Bukan berarti gue membenarkan kesalahan dia gitu kan di kasus ini kayak gitu kan. Seperti biasa, sebelum gue bahas ke kronologi intinya dan kronologi kasusnya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari pelaku dan juga korbannya kayak gitu. Pelakunya bernama Agus, warga Sumatera Utara. Lagi-lagi Agus lagi ya geng. Gue jadi ingat kasus beberapa bulan yang lalu nih. Kasus yang viral yaitu seorang yang disiram cairan kimia gitu kan, disiram cairan kimia sehingga matanya itu menjadi. Nah setelah itu dia dikasih donasi nih, uang donasi maksud gue. Dan uang donasinya itu malah disalahgunakan kayak gitu kan. Namanya sama lagi nih. Dan juga sama-sama viral juga lagi. Apalagi background mereka sama gitu kan, melakukan hal yang negatif habis itu viral gitu kan, sehingga namanya selalu menjadi perbincangan publik kayak gitu. Gue juga awalnya sempat nggak percaya geng, nama dia Agus gitu kan, gue kira sebagai kayak meme gitu kan, meme doang kayak gitu. Karena kan si Agus yang pertama gitu kan yang disiram cairan kimia itu kan udah viral tuh. Ada lagi kasus viral, nah gue kira dikaitin doang gitu terus jadi meme kayak gitu. Ternyata beneran Agus namanya geng. Di kasus live medsos yang berujung maut ini kayak gitu kan. Korbannya bernama seperti yang ada di samping kanan gue nih geng. Gue cantumin aja nama dan juga fotonya. Berumur 46 tahun ya geng. Warga Sumatera Utara juga nih. Korban dan juga pelaku adalah suami istri geng. Pada saat itu tanggal 2 November nih geng, tahun 2024, hari Sabtu malam hari. Jadi istri si pelaku ini sedang melakukan live streaming gitu kan, live streaming di salah satu media sosial biru putih lah. Kalian bisa cek aja tahu pasti. Di situ dia melakukan live streaming dengan beberapa orang dari keluarganya kayak gitu kan. Ada beberapa orang wanita gitu kan, dan juga beberapa pria. Tapi kalau pria ini di belakang kamera kayak gitu kan. Ya nonton aja lah, nonton sambil nemenin kayak gitu kan. Setelah itu mereka pun bernyanyi gitu kan, bernyanyi. Ya setelah beberapa menit mereka melakukan live streaming. Kemudian suaminya korban ini datang gengs, nongol lah kayak gitu, nongol di kamera nih. Kayak gue misalkan kayak gini video ini, terus dia tiba-tiba lewat di depan gue kayak gitu. Seperti foto yang ada di samping kanan gue kayak gitu. Nah ketika dia lewat, dia tuh nggak mencurigakan geng, dan juga nggak melakukan gerak-gerik yang aneh kayak gitu. Dia lewat, habis itu dia ngambil sebilah pisau kayak gitu yang ada di samping tubuh korban kayak gitu kan. Dan itu pisau itu tuh adalah milik korban sendiri kayak, dan biasa digunakan untuk mengupas buah kayak gitu. Setelah mengambil pisau, dia pun langsung menancapkan ya alat itulah ke perut, dada, dan juga tangan si korban kayak gitu kan. Jadi ada 3 luka ya kan, 3 luka dan beberapa tangan sebelah ini nih, terus juga dada gitu kan, sama perut kayak gitu. Dan di situ korban pun sempat ingin menangkis kayak gitu kan, ingin menangkis atau menepis lah, cuman dia udah kesakitan gitu kan, dan kejadiannya sangat cepat gitu kan, sangat cepat. Jadi dia nggak mungkin bisa nangkis maksimal kayak gitu, apalagi dia lagi live gitu kan, lagi nggak fokus lah kayak gitu kan. Nah setelah beberapa kali gitu, baru si orang-orang yang di sekitar dia gitu kan, saudara dan juga orang-orang yang di belakang kamera itu pada sadar geng, ternyata si korban udah kayak gituin ya gitu, udah dianupkan. Lu tahu kan maksud gua sensor aja lah, takut
kena gitu kan sama pedoman YouTube kayak gitu kan, kena pelanggaran maksudnya. Karena di situ pun mereka nolongin kayak gitu, nolongin dan melerai si pelaku kayak gitu kan. Dan itu masih live streaming loh. Gila kan, gue juga lihat videonya, tapi gue nggak bisa tayangin di sini gitu kan, takut kena soalnya sama YouTube. Setelah pelaku berhasil gitu kan menganukan lah ya geng, melakukan hal tersebut, dia pun kabur geng, kabur ke rumah saudaranya. Dan si korban pun langsung bergegas dibawa ke rumah sakit terdekat kayak gitu geng. Dan HP atau live-nya itu masih on geng, sampai beberapa menit ke depan kayak gitu. Ya mungkin karena baterainya habis kayak gitu kan. Karena kalau nggak baterainya habis atau kuotanya habis gitu kan ya masih lanjut terus. Cuman udah nggak ada yang nyanyi lah, ya enggak. Karena kan tadi yang live udah dibawa ke rumah sakit gitu, satunya kabur juga sebagai pelaku gitu kan. Beberapa jam kemudian polisi pun berhasil menangkap si pelaku ini geng, si Agus ini. Nah setelah diinterogasi gitu kan oleh pihak kepolisian, pelaku pun menyebutkan alasannya nih geng. Salah satu alasannya adalah dia menganukan istrinya gitu kan ke beberapa tubuhnya sehingga keluar cairan merah banyak gitu. Dan setelah diinterogasi pelaku pun menyebutkan beberapa alasannya nih geng. Salah satunya adalah karena si istri ini masih berkomunikasi geng dengan suaminya yang dulu kayak gitu. Jadi si pelaku ini bukan suami pertama, bukan ya. Jadi ya suami tentunya pasti cemburu ya enggak. Lu aja gimana sih misalkan pasangan lu nih masih kontekan lah sama mantan lu gitu kan. Lu pastinya cemburu ya enggak, dan itu normal ya enggak. Normal ya normal pastinya. Justru kalau nggak cemburu ya nggak normal lah. Bahkan beberapa warganet pun menambahkan ya geng, keterangan yang menyudutkan seolah-olah pro gitu kan kepada pelaku ini geng. Dan gua pun nggak mempermasalahkannya. Salah satu komentarnya adalah, jadi si pelaku ini kesal juga lah, selain karena korban masih kontekan dengan mantan suaminya dulu, pelaku pun kayak diacuhkan gitu geng. Jadi kayak misalkan waktunya masak, si korban ini nggak masak, itu malah live di medsos sambil nyanyi-nyanyi. Juga rumah berantakan, cucian juga numpuk kayak gitu. Ya pasti kesel ya nggak? Suami mana coba yang nggak kesel digituin gitu kan? Gue juga kesel pastinya lah. Tapi nggak sedikit juga di antara mereka yang menghujat kayak gitu kan? Yang menghujat bahwa si suami ini ya sangat arogan lah, kayak gitu doang langsung menganukan si istrinya kayak gitu kan? Menghabisi lewat ini nih geng. Jujur gue pribadi apapun alasannya geng ya, apapun alasannya nggak dibenarkan juga lah pihak suami yang tadi tuh melakukan hal keji tersebut geng. Cuman kalau misalkan dilihat dari segi pengakuan dia ketika diinterogasi oleh polisi, ya gue setuju juga lah ya nggak. Karena ya pasti geng, namanya pasangannya nggak pasangan pasti ada rasa cemburu ya nggak. Kalau nggak ada rasa cemburu namanya bukan pasangan ya simpenan atau selingkuhan lah kayak gitu. Karena pasti kan kalau nggak cemburu pastinya dia punya kekasih lain kayak gitu kan. Ya kalau dia cemburu berarti normal dong, dia cuma punya satu gitu kan, satu kekasih itu doang gitu kayak gitu. Dan kalau misalkan itu beneran terjadi gitu kan, si istri ini ya pastinya ada salahnya juga ya nggak. Ya kenapa dia masih kontekan ya nggak? Dia pastinya secara nggak langsung menyurut api emosi suaminya kayak gitu sehingga melakukan hal keji tersebut kayak gitu. Satu pelajaran dan satu kesimpulan yang gue ambil dan bisa untuk kita kita ambil lah kayak gitu kan. Ya kita kalau udah putus dengan seseorang ya udah gitu kan. Apalagi kita udah punya pasangan baru gitu kan. Udah aja buang jauh-jauh. Jangan sampai nanti ada hal yang mengerikan kayak di kasus ini kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang dari samping Abu Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.